Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi para resident leader. Semoga video ini menjumpai Anda semua dalam keadaan resilient. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana seorang resilient leader menghadapi tantangan-tantangan spiritual, menjadikannya sebagai pengalaman spiritual dan mentransformasikannya menjadi ketangguhan spiritual. Seorang resilient leader umumnya adalah orang-orang yang sangat akrab dengan hal-hal spiritual. Mereka sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Kemudian mereka memanfaatkannya sebagai tempat menjernihkan pikiran. Hal-hal yang bersifat spiritual menjernihkan pikirannya, sehingga mereka selalu dalam keadaan bersih. Mereka selalu dalam keadaan jernih menghadapi kenyataan-kenyataan yang sedang berjalan. Seorang resident leader umumnya akan sangat menyukai hal-hal yang berkaitan atau menuju ke hal-hal yang bersifat spiritual. Bapak dan Ibu sekalian, para resilient leader yang berbahagia. Semua resilient leader adalah spiritualis. Mereka menyukai hal-hal yang bersifat spiritual. Setelah mereka melewati tantangan intelektual, tantangan emosional, dan tantangan sosial, mereka akan duduk merenung, berkonsultasi dengan Tuhan untuk mendiskusikan hal-hal yang telah mereka lewati, mensyukuri anugerah-Nya, dan mendapatkan kejernihan-kejernihan reflektif yang akan membekali hidup mereka, membekali langkah mereka selanjutnya. Seorang resilient leader menghadapi banyak tantangan spiritual, seperti ingkar nikmat. Sebagai manusia, hal yang biasa. Manusia tempat lupa. Sebagai manusia, dengan kemampuannya yang terbatas, seorang resilient leader juga menghadapi ketidakjelasan. Terlalu menuruti hawa nafsu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, dan sekali waktu melanggar larangan. Namun mereka segera bangkit dengan persepsi mereka, emosi, komunikasi, dan aksi mereka. Dan mereka bersabar, bersyukur, bertawakal, patuh dipimpin, serta adil dalam memimpin. Dan yang paling dahsyat adalah mereka selalu sadar bahwa Tuhan hadir di dalam setiap gerak mereka, setiap nafas mereka, di dalam semua aliran darah mereka. Seorang resilient leader, mereka menganggap stimulus-stimulus sebagai sebuah pemicu, peluru, penggerak mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh. Mereka sadar bahwa mereka kadangkala ingkar nikmat. Banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam bentuk sumber daya, baik sumber daya fisik maupun sumber daya mental, sumber daya eksternal maupun sumber daya internal. Namun kadang-kadang mereka melupakannya, kadang-kadang mereka mengingkarinya. Mereka juga menghadapi banyak ketidakjelasan, dan mereka merasa bahwa semuanya berada di kendali mereka. Padahal semuanya ada di kendali Tuhan. Mereka juga menuruti hawa nafsu dan melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Mereka lupa bahwa hawa nafsu hanyalah sebuah godaan. Terburu-buru hanyalah sebuah godaan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak teliti. Kemudian kadang-kadang kita juga melanggar larangan karena kealpaan atau kekhilafan. Semuanya itu dipakai oleh seorang resilient leader dengan menggunakan persepsinya, emosi, komunikasi, dan aksinya untuk terus meresponnya. Merespon dengan respon-respon yang positif. Mereka menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi untuk selalu bersabar, setia pada proses. Bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas semua pemberian yang diperoleh. Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa selalu baik sebagai perwujudan Rahman dan Rahim Beliau. Mereka juga selalu tawakal, berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasil kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa di dunia ini selalu dipimpin dan memimpin. Mereka patuh saat dipimpin, dan mereka adil saat memimpin.
Kemudian mereka juga selalu mencari cara bagaimana supaya mereka selalu ingat, sadar bahwa Tuhan hadir bersama mereka dimanapun mereka berada. Bapak dan Ibu sekalian, para resident leader, ketangguhan resident leader sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam melompati tantangan intelektual, tantangan emosional, tantangan sosial, dan tantangan spiritual. Baru saja kita membahas tentang bagaimana seorang resilient leader mengelola tantangan spiritual dan memanfaatkannya untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang tangguh secara spiritual. Mereka membiasakan pengelolaan tantangan intelektual, tantangan emosional, dan tantangan sosial serta spiritual dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga hal itu semua menjadi karakter mereka. Mereka menjadi resilient leader yang paripurna, yang berkarakter, bermanfaat, memberikan rahmat kepada masyarakat di sekelilingnya. Semoga perjalanan spiritual Anda mendekati ujung-ujung yang menginspirasi, yang membuat Anda banyak berefleksi, dan membuat Anda mendapatkan kesadaran-kesadaran baru yang bermanfaat di dalam perjalanan-perjalanan berikutnya di dunia nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, selalu memandu kita, selalu menyertai kita dalam segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya.